Air atau dihidrogen monoksida merupakan komponen vital yang paling dibutuhkan makhluk hidup. Bagi organisme, air berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air yang ada di permukaan bumi. Untuk mengetahui apakah kondisi air pada suatu perairan baik atau tidak bagi kehidupan organisme, maka perlu dilakukan pemantauan pengukuran kualitas air. Kualitas air adalah suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian yang dilakukan terhadap parameter kualitas air meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Berikut pengukuran plankton dan feripiton yang merupakan bagian dari parabiologi. Plankton dan feripiton merupakan bagian dari parameter biologi pada pengukuran kualitas air di perairan. Plankton adalah organisme rendik yang hidup mengapung atau melayang di atas permukaan air, dan pergerakannya dipengaruhi arus air. Secara garis besar, plankton dibagi dua golongan, yaitu fitoplankton atau plankton nabati, zooplankton atau plankton hewani. Fitoplankton adalah jenis tumbuhan sebagai produsen primer dan rantai makanan dan memiliki pigmen klorofil sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Zooplankton adalah plankton jenis hewan, ukurannya lebih besar dari fitoplankton, menghindari cahaya sehingga dominan pada malam hari, dan sebagai produsen sekunder pada rantai makanan. Pada praktikum modul kedua ini kita akan membahas tentang plankton dan feripiton. Berikut alatnya. Ini adalah plankton net, yang ini adalah ember, yang ini adalah aquades. Cari net, sebaiknya kita menyiramnya dengan aquades. Lalu kita ke penyaringan, masukkan ke dalam plankton net berulang sebanyak 5 kali. Plankton ke dalam plankton. Teteskan lugol sebanyak 3 tetes. Lalu kocok sampai berubah warna. Mengambil sampel dari piton di bebatuan. Kita melakukan pengukuran pada bebatuan. Lakukan pengerikan, sebaiknya kita menunjukkan aquades ke bebatuan. Lakukan pengerikan pada bebatuan. Kita masukkan ke dalam botol sampel. Kemudian teteskan lugol sebanyak 3 tetes. Lalu kemudian kita kocok botol sampel hingga berwarna.
Selain peripiton dan plankton, parameter biologi selanjutnya yang kita pelajari ialah bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama infauna, yang kedua epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen substrat. Contohnya pada kelas Bifasca dan Polychaeta. Epifauna adalah organisme bentos yang hidup di permukaan sedimen substrat. Contohnya kelas Closea dan larva serangga. Adalah alat pada pengambilan sampel bentos. Yang ini adalah pipa paralon dan ini adalah kertas sampel. Tancapkan pipa paralon ke dalam air yang dangkal. Tutup Kemudian bagian atas. tutup bagian belakang pipa paralon. Lalu masukkan hasilnya ke dalam plastik sampel. Menggunakan alat tangkap berupa tanggok dan plastik sampel. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces dikenal sebagai finfish. Bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Arti kata nekton pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1890. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi, sedangkan yang mempelajari tentang nekton disebut nektologis. Nekton merupakan organisme yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral seperti gas dan minyak bumi. Setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan atau bahkan jutaan tahun. Bioindikator adalah kelompok organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Hal ini dikarenakan adanya respon berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang termasuk ke perairan dan bersifat immobile. Kajian materi kita berikutnya ialah struktur komunitas riparian. Riparian dalam bahasa Latin yaitu riparius yang memiliki arti milik tepi sungai. Riparian adalah tumbuhan berupa pepohonan, rerumputan, dan semak-semak ataupun campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kiri dan kanan sungai. Ekosistem riparian dan zona riparian berada pada suatu area daratan yang mengelilingi aliran air seperti danau, waduk, dan sungai. Daerah ini sering kita sebut dengan sepadan sungai. Metode selanjutnya yang kita gunakan adalah metode transek. Berikut alatnya. Yang pertama adalah meteran. Yang kedua adalah tali rapia. Yang ketiga adalah gunting. Dah matikan. Keberadaan vegetasi riparian juga memberi manfaat pada tumbuhan. Yang pertama sebagai buffer zone atau zona penyangga. Yang kedua sebagai peneduh area riparian. Yang ketiga menyaring atau menghentikan pergerakan aliran sedimen di dasar perairan. Yang keempat menjaga ketersediaan bahan organik terlarut. Yang kelima meningkatkan jumlah tahunan serasa daun. Yang keenam menjaga keseimbangan
pengemudi.